Ke Mas Febri, Mas Feb, usul yang disampaikan oleh Pak Jazilul menarik juga. Ketika kemudian ada bupati yang dia tersangkut oleh kasus korupsi, dia menjadi tersangka. Ini kan sekarang undang-undangnya Anda tidak bisa mundur, berarti itu harga mati sebelum ia inkrah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Nah, tadi Pak Jazilul memberikan masukan apabila mungkin ada undang-undang atau peraturan KPU itu diubah, misalkan mungkin wakil bupatinya bisa maju, jadi tidak tersandra dengan adanya mungkin pemberitaan atau opini publik yang sudah terlanjur jelek karena bupatinya atau pasangannya terkena kasus korupsi. Anda sendiri kalau dari ICW melihat solusi itu cukup memungkinkan lebih baik atau mungkin ada catatan-catatan lain? Pertama saya klarifikasi dulu dengan Bu Yenti tadi, ya, bahwa kami bukan permisif, ya. Yang jelas begitu, kalau ada orang yang dipanggil oleh KPK itu nggak langsung dijudge bahwa dia itu langsung bersalah. Okay. Nah, itu yang perlu kita hindari, bahwa ada juga orang yang dipanggil KPK karena KPK butuh informasi tentang di dalam, tapi dia sebenarnya tidak terkait dengan kasus, begitu. Tapi karena dia dipanggil KPK, terus kemudian dia ada elektoral lain dan kemudian itu digunakan untuk wah dia ini terkait kasus korupsi. Nah, yang perlu kita hindari begitu, Bu. Jangan sampai bahwa penegakan hukum harus jalan, tapi jangan sampai juga itu juga memiliki konsekuensi negatif, ya, implikasi negatif. Itu yang menurut saya yang perlu dipertimbangkan juga. Memang betul juga ada juga proses penegakan hukum yang memang mengintervensi politik, itu juga ada, kan kita juga nggak setuju gitu. Itu kenapa ya harus cukup, kalau kami mempertimbangkan kenapa proses hukum untuk, kecuali saya bilang tadi OTT, ya, Bu, itu kalau bisa ditunda dulu sampai selesai elektoralnya, itu satu. Kalau terkait tadi, kalau menurut saya mungkin dimungkinkan itu dibuka asal dimungkinkan itu diubah, ya, peraturan KPU jadi boleh bertukar, tapi jangan sampai itu juga membuka ruang, itu bagian dari strategi pemenangan. Misalnya? Ya? Misalnya kalau misalnya memang sejak awal sudah didesain misalnya bahwa kalau misalnya terlalu gampang itu orang tiba-tiba mencabut dukungannya, kan begitu, dia maju kan strategi kan bisa terlalu berubah. Jauh, Mas Febri, ya. Nah, memang perlu diatur juga peraturan KPU-nya untuk menghindari yang itu perlu dilihat juga. Karena kita juga tahu bahwa di dalam pilkada misalnya 5 pasangan. Tidak ada juga orang yang maju itu karena ingin mengurangi kelompok suara dari pasangan yang lain begitu. Itu kan bagian dari strategi. Tapi kalau dia memecah suara misalnya, itu kalau kemudian dia dibolehkan untuk menarik tidak lagi jadi bupati atau segala macam seperti yang diinginkan tadi, kan itu bisa jadi bagian strategi itu. Nah, tapi khusus saja sebenarnya. Ya, nah, mungkin dibuat syarat-syarat dan mekanisme yang cukup jelas untuk itu, begitu. Bisa saja. Ya, tapi ya kita buka kemungkinan yang lain. Gitu. Kebetulan saja yang disebutkan tadi itu yang di OTT itu calon bupati atau calon gubernur. Bagaimana kalau yang di OTT itu wakilnya? Itu kan sama juga merugikan buat si calon bupatinya. Nah, ini harus ada solusi, tidak boleh hukum kemudian bertindak tidak adil. Harus ada solusinya. Ini kebetulan calon bupati, calon gubernur. Dan kalau Mas Febri tadi menduga ada seperti itu, sudah dikunci, tidak boleh memang mengundurkan diri di tengah ketika sudah ditetapkan. Itu tidak boleh. Kecuali dalam 3 hal itu. Meninggal dunia, sakit, itu boleh diisi, kan yang partai yang mengisi itu. Terus diganti dengan nama sakit lain, permanen, atau dia kena hukum yang sudah ingkrah. Nah, ini semestinya ada solusi. Kalau tidak kemudian aturan ini ada tidak adil untuk bagi pasangan, kecuali sistemnya tidak paket. Karena apa? Sistemnya itu paket, bupati, wakil bupati itu satu kesatuan, bukan sesuatu yang berbeda, paket. Nah, kebetulan saja yang ada ini bupatinya. Kalau nanti wakilnya berat lagi buat calon bupatinya. Pak. Jadi tapi dia ada bisa juga digunakan dengan cara misalkan menduga bahwa ini permainan. Karena ini paket, tetap pasangan itu jalan, tetapi si calon itu tidak bisa diganti, itu masalahnya. Tapi ada juga, Pak, kasus
ketika ada salah satu bupati atau wakil bupati yang dia terkena kasus korupsi, dia juga menang dalam pilkada itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak gitu. Makanya tesisnya Pak Febri tadi tidak sepenuhnya benar. Apalagi bilang cuman biaya 1 miliar. Loh, 1 miliar itu besar. 2 miliar besar. Mana tidak, itu besar sekali. Itu yang saya sebut disebutnya sebagai kecil oleh Pak Febri. Saya sebut sebagai korban demokrasi yang terlalu prosedural. Secara prosedur nggak ada masalah, dia dipilih kok. Jadi dalam sistem politik modern itu mencari pemimpin adalah orang yang dipilih oleh rakyat, bukan yang ditunjuk oleh yang di atasnya lagi. Tapi ketika masyarakat masih tetap memilih calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, artinya sebenarnya masyarakat kita tuh juga agak-agak masyarakat kita bisa saja bahwa sang calon itu adalah orang yang sebetulnya memiliki popularitas yang paling hebat di daerah itu. Walaupun sebetulnya dari segi hukum dia bermasalah. Karena apa? Dia bermasalah dari segi hukum, tapi dia seperti Robin Hood. Jadi sinterklas, gitu kan? Nah, masyarakat kita permisif dengan itu. Pokoknya, wah dia calon hebat, dia baik sama kita, gitu kan? Apa yang salah? Kenapa masyarakat kita tetap permisif? Ya, karena kalau kita bicara kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri masih ya memprihatinkan. Sebagian besar uang 100.000 itu penting. Padahal kalau di negara yang 5 tahun sekali. Ya, padahal kalau di negara yang sudah maju, negara mengambil oper semua social security itu datang dari negara. Di sini negara nggak memberikan apa-apa. Jadi ketika datanglah politisi datang memperkenalkan diri, kemudian membawa paket-paket donasi itu, ya inilah menjadi tali penghubung antara pemilih dengan yang dipilih, calon yang akan dipilih. Itu persoalannya. Jadi yang kedua, karena pendidikan politik partai, saya mengkritik partai politik di kita ini belum melakukan proses pendidikan politik secara optimal. Ya, datang hanya sekali pada saat kampanye saja. Nah, ini masalahnya. Tapi ya kawan-kawan beralasan ya karena nggak ada uang. Tanggung jawab pendidikan politik. Jadi saya punya kawan yang menang di daerah yang saya kira secara sosiologis Anda itu nggak mungkin menang di situ, tapi dia menang. Menang di daerah misalnya, dia orang Kristen tapi menang di daerah Islam. Dia bukan orang situ tapi menang. Apa yang membuat dia bisa menang? Karena tadi Febri sudah singgung, orang itu bergaul bukan hanya pada saat kampanye, tapi lama itu. Sudah bagi-bagi bantuan sejak Sudah bagi-bagi bantuan. Nah, ini semuanya ini kan tidak gratis. Tapi sekali lagi, secara pribadi, saya sebetulnya lebih suka kalau pemimpin itu memang selesai dengan urusannya pribadi. Baik, kita lanjutkan pembicaraan ini, saudara, terkait dengan bagaimana sebenarnya menciptakan efek jerah. Tentu ada banyak pertanyaan ini, padahal penangkapan KPK terhadap kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi ini sudah berulang kali terjadi, tapi tiba-tiba kita di hari ini atau hari-hari ke depan muncul lagi. Apa yang sebenarnya menyebabkan mereka tidak ada efek takut atau jerah? Tetap bersama kami.